Jangan pernah kita mengkritik kalau terkait dengan syariat. Ya. Jangan pernah kita mengkritik kalau terkait dengan orang yang sudah meninggal. Jangan pernah kita mengkritik kalau terkait dengan orang tua dan guru kita. Itu tiga itu yang dikritik. Ya. Yang pertama apa? Jangan pernah kita mengkritik kalau terkait dengan syariat. Apa syariat? Al-Quran, hadis Nabi. Begitu pula cabang-cabangnya, yaitu kitab fikih dan semua hukumnya. Jangan dikritik. Kenapa? Karena pasti kritikan kamu itu akan berbentur dengan kebenaran. Kamu salah, Allah yang benar, Rasulullah yang benar, para ulama yang benar, yang telah mencantumkan hukum beristimbat daripada Al-Quran maupun hadis. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Jangan pernah kita mengkritik orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Nabi yang menjelaskan, uzkuru mahasina mautakum wa kaffu an masawihi. Kalau kamu mau menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal, silahkan. Tapi kalau kita menyebutkan tentang kejelekan orang yang sudah meninggal, jangan. Kalau orang sudah meninggal itu sebutkan kebaikannya saja. Kejelekannya kamu tutupi. Kamu yang sebut sama sekali. Jangan pernah mengkritik orang yang sudah meninggal. Selesai dia sudah. Mau dibalas dengan apa kritikan itu? Mau kritik membangun, dia nggak bisa membangun lagi. Mau kritik membenarkan, dia nggak bisa membenarkan lagi. Udah selesai. Mau gimana lagi? Ya, tinggal kalau kita itu mau menjadikan dia yang sudah meninggal itu sebagai contoh, sebutkan saja. Ada sebagian bulan, sebagian ustadz, sebagian ini yang sudah meninggal dunia, begini. Udah terus saya sebutkan namanya dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua sama guru. Jangan. Nah, karena apa? Karena orang tua sama guru, kalau kita yang mengkritiknya, nah, itu tidak benar. Jadi itu salah. Mengkritik bukan kepada guru atau pada orang tua. Itu terhitung sebagai orang yang durhaka kepada orang tua dan guru. Jadi kalau kita mau ingin mengkritik, maka melalui seseorang yang sejajar sama mereka. Kepada guru juga, kepada orang yang lebih tua juga, yang sebaya sama mereka, kakek, nenek, silakan kasih tahu. Nanti mereka yang memberitahukan kepada orang tuanya. Jangan, atau kepada orang ustadz yang dekat sama orang tuanya. Nah, kalau kita yang mengkritik orang tua, nah itu nanti biasanya nasihat itu tidak akan diterima. Karena nasihat itu susah untuk diterima, apalagi dari orang yang lebih muda, apalagi dari seorang anak orang tua. Jadi caranya kalau kita mau berdakwah ke orang tua itu harus dengan cara yang halus, tanpa terasa, tanpa dia tahu bahwasanya itu adalah sebuah nasihat. Jadi misalnya kamu mendengarkan YouTube, dikeraskan suaranya, dia dengar sama kamu, ternyata itu adalah nasihat buat dia. Nah, itu bagus, tanpa disadari. Gitu caranya. Nah, jadi tiga itu jangan dikritik. Ya, kalau kita mengkritik maka itu akan berbahaya kepada kita. Nah, ini contohnya.